Rahastra membuka peluang-peluang para anggota untuk membuka usaha-usaha baru. Terciptanya pelaku usaha, tentunya kita melakukan beberapa pelatihan-pelatihan juga. Bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan sempit di dalam lingkungan rumah kita. Kita akan melakukan juga pelatihan bagaimana beternak ikan dengan cara kolam terpal. Kemudian bagaimana kita nanti melakukan kursus-kursus seperti pembuatan kue kering dari telur asin dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi satu peluang bagaimana para anggota itu bisa memulai usaha yang baru. Juara nanti akan memfasilitasi bagaimana untuk membantu memasarkan. Dengan adanya pelaku usaha baru, kemudian dengan adanya jaringan usaha anggota Rahastra, kita ingin membuka peluang-peluang usaha sehingga tercipta solusi hidup bagi setiap anggota. Ini adalah paling penting karena dalam situasi yang tidak menentu, tentunya bagaimana kecerdikan kita untuk mengajak para anggota untuk membuka peluang-peluang itu sehingga terciptalah solusi bagi mereka dalam menghadapi kehidupan ke depan. Yang terakhir adalah penciptaan tata kelola usaha koperasi yang bersih. Ini adalah salah satu juga bentuk dari komitmen dari pengurus, pengawas, dan manajemen untuk tidak akan melakukan hal-hal yang memang itu akan mencederai tata kelola koperasi yang bersih dan sehat. Apakah itu perilaku yang terima uang tip, ya, ada uang sogok, ada uang terima kasih, dan yang lain, itu juga sudah kita lakukan dari awal hingga sekarang. Menjadi komitmen kita bersama bahwa itu adalah tidak dibenarkan dalam koperasi kredit Rahastra ini. Penciptaan tata kelola usaha koperasi yang bersih tidak hanya sekedar untuk tidak menerima uang tip, tetapi bagaimana untuk melengkapi semua dokumen-dokumen koperasi secara legalitas. Apakah itu surat izin koperasi, surat izin usaha, nomor induk koperasi, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu hal yang sudah kita lakukan semua dalam rangka bagaimana menciptakan tata kelola ya koperasi yang bersih. Kemudian kita juga bagaimana membuat standar operasi prosedur, ya SOM, ada aturan-aturan pengurus. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana koperasi ini bisa dikelola dengan secara bersih. Dari sejarah visi dan misi tadi, kami pun di dalamnya memiliki sebuah budaya organisasi yang kita usung dalam rangka untuk menjalankan apa yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya. Budaya organisasi Koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera adalah smart dan simpati. Smart ini menjadi budayanya para pengurus, pengawas, dan manajemen. Smart senyum, melayani, atensi, ramah, dan terbuka. Kemudian simpati adalah budaya yang memang harus dijalankan oleh setiap anggota. Yang pertama adalah itu adalah simpan dan pinjam. Jadi wajib setiap anggota itu melakukan simpanan maupun pinjaman. Menyimpan saja juga tidak bagus, pinjam saja juga tidak bagus. Jadi antara simpan dan pinjam itu harus jalan bersama-sama. P-nya itu adalah pendidikan. Jadi setiap anggota wajib mengikuti pendidikan yang telah diprogramkan oleh Koperasi Rahastra. A-nya adalah aktif. Jadi aktif di dalam kegiatan koperasi, ya, aktif menyimpan, aktif pendidikan, aktif minjam, semua aktivitas program-program yang ada di koperasi ini diharapkan para anggota itu aktif, ya, berperan aktif, terlibat langsung di dalam kegiatan itu, sehingga anggota pun akan jauh lebih bisa mengetahui apa program-program yang dilakukan oleh Koperasi Rahastra. T-nya adalah tanggung jawab. Nah, tentunya tanggung jawab ini pun juga tidak hanya bagi anggota, tapi bagi seluruh komponen juga sama menjadi tanggung jawab. Tetapi ketika setiap anggota telah menyatakan menjadi anggota,
maka harus bertanggung jawab terhadap dirinya, karena menjadi anggota adalah nanti akan ada keterikatan antara hak dan kewajiban. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh anggota. Kemudian E-nya adalah inovatif. Jadi diharapkan anggota itu selalu memiliki kreativitas inovasi untuk membaca peluang-peluang usaha yang ada, sehingga kita tidak akan pernah berhenti untuk tidak berusaha. Peluang-peluang yang ada memang itu ada di dalam ilmunya yang dimiliki, kemudian bisa dilakukan. Nah, itu silahkan. Untuk butuh permodalan dan yang lain, silahkan untuk mengajukan koperasi. Tetapi inovatif ini harus betul-betul yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh anggota, bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang lain. Itu bukan inovasi. Kalau bisa sesuatu hal yang baru tetapi itu bisa memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, nah itulah inovatif. Kemudian untuk kesemangatan kita semua, antara pengurus, pengawas, manajemen, anggota, dan siapapun yang terlibat di dalam koperasi ini, kita memiliki moto. Yang moto kita adalah Rastra Credit Union adalah solusi hidup kita. Apapun persoalannya, mari sama-sama kita selesaikan bersama melalui gerakan koperasi kredit ini, yang tentunya tidak boleh melanggar kaidah dan kemampuan baik koperasi maupun kemampuan si anggota itu sendiri. Itu sebagai budaya organisasi yang kita bangun, smart dan simpatik. Kemudian moto Rastra Credit Union adalah solusi hidup kita. Baik, demikian para mitra semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Ini adalah sekelumit penjelasan tentang sejarah, visi, misi, dan budaya organisasi di Koperasi Kredit Rastra ini. Semoga ini menjadi satu sedikit gambaran bagi para pemirsa, dan untuk lebih lanjut penjelasannya kami persilahkan untuk dapat menghubungi kantor-kantor cabang kami. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.